Selamat pagi bagi kita semuanya. Haleluya. Kembali lagi kita berjumpa di dalam renungan tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan, bagian yang kedua. Sekali lagi saya akan baca buku Ibrani yang menjadi dasar daripada renungan kita di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Saya baca sekali lagi mulai dari ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang, sekali lagi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kembali lagi saudara-saudara, menjadi perenungan kita pada saat ini saudara-saudara tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan, atau tentang kerajaan Allah, atau tentang kerajaan sorga. Menurut kebenaran ini bahwa Tuhan akan melakukan janjinya yang namanya janji goncangan. Nah, tujuan daripada goncangan itu adalah pertama, untuk memastikan apa yang tidak tergoncangkan, dan kedua, untuk menunjukkan bahwa selain daripada kerajaan yang tidak tergoncangkan, semuanya akan goncang. Baik bumi dan segala fasilitas-fasilitas, segala kemajuan-kemajuannya, segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini, dan langit akan digoncangkan oleh Tuhan. Jadi artinya saudara-saudara, bahwa kerajaan yang tidak tergoncangkan ini merupakan solusi yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan, bagaimana agar supaya mereka tetap berada di dalam kehidupan yang selalu ada proteksi, ada pertolongan daripada Tuhan. Karena kerajaan yang tidak tergoncangkan ini bukan berbicara tentang kerajaan dunia, tetapi bicara tentang kerajaan rohani. Berbicara tentang kerajaan yang Tuhan bangun dengan nilai-nilai, yang Tuhan bangun dengan sistem, dengan mutu, dengan kualitas yang tidak dapat mengalami goncangan, supaya orang dapat melihat bahwa hanya satu yang tersisa, yaitu Tuhan. Dan kita tahu saat ini semuanya goncang. Apa yang tidak goncang sekarang? Janganlah kita berbicara tentang hal yang lain. Coba kita berbicara tentang gereja. Gereja pun mengalami goncangan. Karena rupa-rupanya di dalam gereja ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan izinkan goncangan itu terjadi juga di dalam gereja. Waktu terjadi masalah virus, maaf, ada banyak pendeta, bukan pendeta yang biasa-biasa,
saling menghakimi satu dengan yang lain. Kelompok ini dan kelompok itu saling menghakimi, saling menjatuhkan. Bukankah ini adalah goncangan? Jadi iman kita, apa yang kita percaya, Tuhan izinkan juga goncang, supaya sebenarnya kita belajar apa sebenarnya yang benar. Supaya kita belajar, oh ini kualitasnya baik apa tidak. Jadi kerajaan yang tidak tergoncangkan bukan berbicara tentang perlawanan terhadap pemerintah yang ada, enggak. Justru kerajaan yang tidak tergoncangkan mendorong kita untuk mentaati pemerintah kita, mendorong kita untuk mensupport pemerintah kita yang ada di tanah air kita ini. Yang dimaksud dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan bukan kerajaan dunia, tetapi berbicara tentang kualitas, tentang mutu, tentang standar kehidupan yang Tuhan bawa di dalam hidup kita. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan ingin supaya Anda tahu bahwa kita bukan cuma, sekali lagi saya ingin berkata, kita ini bukan cuma sekedar untuk masuk surga, tetapi Tuhan ingin bahwa saya bertobat, kita semua bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Kita bukan cuma sekedar, sekali lagi, masuk surga, akan tetapi kita sebenarnya masuk pada sistemnya Allah. Hidup kita bukan diperintah oleh ego kita, tetapi hidup kita diperintah oleh Allah. Dan di dalam pemerintahan Allah itu berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang kualitas hidup, berbicara tentang kualitas yang tidak dapat digoyahkan, walaupun goncangan demi goncangan terjadi di planet bumi ini ataupun di langit. Karena apa? Karena kualitas kebenaran yang kita punya itu akan menjaga kita tetap kuat. Bahkan kitab Roma berkata, lebih dari pemenang. Jadi kerajaan yang tidak tergoncangkan itu berbicara tentang kualitas. Makanya Roma pasal 14 ayat 17 bilang begini, saudara-saudara, sebagai perenungan kita yang kedua tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Sekali lagi, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu bukan berbicara tentang kebutuhan pokok kita, tetapi berbicara tentang prinsip nilai yang lebih tinggi lagi, yaitu apa, saudara-saudara? Soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dari Roh Kudus. Ini yang banyak kali kita lupa. Peran Roh Kudus di dalam gereja. Percayalah saudara-saudara, saya bisa kuat, Anda bisa kuat menghadapi goncangan. Itu karena ada Parakletos. Itu karena ada penolong. Jadi kerajaan Allah membuat kita tetap eksis, tetap kuat, karena ada Roh Allah. Karena Roh Allah itu yang akan menolong kita. Roh Allah itu akan memenuhi kita. Roh Allah itu akan membuka pikiran, membuka hati kita untuk melihat kebenaran, untuk melihat satu yang menguatkan di dalam hidup kita.
Karena Roh Allah itu akan mengurapi kita, memberikan damai sejahtera, membuka kebenaran-kebenaran, dan memberikan sukacita yang luar biasa di tengah-tengah badai, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah hal yang tidak enak pun. Waktu Roh Kudus menjamah kita, menuntun kita, memenuhi kita, kita akan masih tetap tersenyum, bahkan tertawa di tengah-tengah kesulitan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, teman-teman, jemaat, mari kita belajar untuk hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Sekali lagi, ini berbicara tentang kualitas, ini bicara tentang nilai-nilai, ini bicara tentang mutu hidup. Dan saudara mesti tahu, berita pertama yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis sederhana. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes Pembaptis pembuka jalan bagi Tuhan. Dan waktu Yesus datang, berita pertama yang dia sampaikan dan berita utama selama perjalanan pelayanan Yesus 3,5 tahun kurang lebih, dia berkata begini, bertobatlah sebab kerajaan Allah atau kerajaan sorga sudah dekat. Makanya saudara-saudara, saya sangat terdorong sekali untuk berbicara tentang pemerintahan Allah saat ini. Karena ini adalah solusi bagi gereja, ini adalah solusi bagi bangsa kita, ini adalah solusi bagi para hamba-hamba Tuhan, para orang percaya, untuk tetap jadi kesaksian di tengah-tengah goncangan, untuk tetap jadi garam dan cahaya di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah tawarnya kehidupan. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Inilah renungan di akhir minggu ini bagi kita semuanya. Bagian kedua tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan, atau tentang unshakable kingdom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap terus bersyukur. Tuhan menolong kita semuanya. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati gerejanya, para hamba-hamba Tuhan, para umatnya. Biarlah Roh Kudus menjadi parakletos menolong kita semuanya. Immanuel, God bless you all. God bless you all. Haleluya. Amin.